Termasuk hari ini kita menggerakkan caleg-caleg kita. Kita sudah instruksikan kepada seluruh caleg-caleg kita untuk gitu ya, untuk memasang foto Prabowo Gibran di setiap spanduk baliho caleg-caleg kita. Di semua partai kita wajibkan. Nah, Ihsan SIP MIP, Sekretaris Tim Kampanye Daerah Riau, Capres Prabowo Gibran. Selamat siang, Bang. selamat siang juga untuk para pemirsa Riau Official 24. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami di kesempatan pada hari ini. Masih optimis, Bang, Prabowo menang satu putaran? Insya Allah. Bisa beri penjelasan logis, Bang? Seperti apa kira-kira kiat yang diberikan kira-kira bisa membuat orang yakin Prabowo menang satu putaran, Bang? Ya, pertama memang saya ingin sampaikan bahwa selamat tahun baru dulu lah. Ya, selamat tahun baru 2024. Ya, mudah-mudahan resolusi 2024 ini membawa Indonesia semakin lebih baik dan jaya lagi. Sikap optimisme kita terhadap pasangan Prabowo Gibran ini bukanlah tak berdasar, punya dasar dan punya punya perhitungan juga bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran ini pasangan perpaduan antara yang memiliki kualitas dalam rangka melanjutkan program-programnya Pak Jokowi ini, termasuk juga ini perpaduan antara generasi muda dengan yang senior gitu kan. Dan kemudian ini juga menarik bagi para pemilih kita, Mas Gibran ya, terutama Mas Gibran ini orang anak muda yang ingin melakukan transformasi perubahan, sehingga memang daya tariknya luar biasa ya. Di mana-mana kita lihat apresiasi masyarakat terhadap pasangan Prabowo Gibran ini luar biasa, dan kita tentu optimis apalagi di beberapa daerah ya, titik kantong-kantong besar itu kita punya peluang yang lebih besar. Dan berdasarkan hasil survei yang sudah beredar di hampir semua survei yang mengatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran itu di posisi nomor 1. Dan kemudian mudah-mudadan dengan lonjakan sikap antusiasme masyarakat terhadap pasangan Prabowo Gibran ini, kita yakin dan optimis lah Satu putaran ya. Saya buka, Bang ya, survei terakhir mungkin dari CSIS itu 43,7%. Bank Kompas, Kompas itu 39,3%. Dalam waktu 1,5 bulan ini, yakin Bang bisa 50% lebih itu satu putaran. Kita optimis ini muncul ya memang karena pertama antusias masyarakat dan pemilih itu terhadap pasangan Prabowo Gibran itu ya. Tetapi memang apapun yang terjadi, mau satu putaran, mau 2 putaran, kita siap menjalani proses politik ini. Dan sekarang kami juga, kami yakin partai koalisi pendukung Prabowo Gibran itu Koalisi Indonesia Maju ini sudah mengelaborasi seluruh potensi-potensinya. Apalagi kita kan punya potensi besar di partai ini yang punya garis gerbong yang luar biasa, baik itu calegnya, baik itu partainya. Dan tentu ini juga potensi yang bisa kita ambil, terutama bagaimana mendorong Prabowo Gibran satu putaran gitu, kira-kira seperti itu. Dan ini sekarang ini kita juga sudah menggerakkan seluruh stakeholder yang ada di partai, sumber daya di partai itu. Walaupun ini kan 1 bulan, ini kan pemilih ini kan masih banyak lah ya, masih swing voter masih ada. Dan ini yang kita mau ambil, swing voter ini. Dan kita kan meyakinkan pada masyarakat bahwa Pak Prabowo punya dan Pak Mas Gibran ini punya gagasan kebangsaan yang luar biasa, baik itu program-programnya ya. Kita tahu berapa programnya, yang salah satunya hilirisasi lah ya, bagaimana pemanfaatan misalnya sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat. Belum lagi program-program makan siang gratis dan susu gratis, ini juga bagian dari bagaimana kita
mencegah stunting dan banyak-banyak program lain lah, dan termasuk juga melanjutkan programnya Pak Jokowi ya. Jadi program Pak Jokowi ini baik itu infrastruktur ya, kemudian juga melanjutkan IKN, termasuk juga BLT dan segala macamnya. Ini program-program yang saya kira bisa menarik pemilih ya. Yang tadi survei Kompas itu ada lebih kurang sekitar 39 ya, 9, kemudian juga di beberapa di CSIS juga ada sekitar 43%. Ya ini kan 1 bulan ini memang kerja keras. Bagaimana kita bisa menarik simpati pemilih, terutama bagaimana memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Debat ketiga akhir pekan ini, itu Hankam salah satunya. Apa yakin akan mendominasi Prabowo nanti? Katanya ahlinya di sana ya. Pak Prabowo ini orang yang spesial bagi kita. Ya, dulu beliau ini selalu kalah dengan Pak Jokowi. Sekarang berkolaborasi dengan Pak Jokowi. Kita yakin dan percaya proses selama 5 tahun bersama Pak Jokowi ini menempa beliau, terutama penguatan beliau terhadap soal-soal militer ini ya, soal keamanan, pertahanan, keamanan. Basic beliau ini kan militer ya. Kita yakin dan percaya beliau punya kemampuan, punya kapasitas, kapabilitas dalam konsep seperti itu. Tapi saya ingin sampaikan kepada publik ya, bahwa hari ini doa orang-orang yang kemarin itu mendoakan Pak Prabowo di tahun 2019 kemarin untuk mendorong Pak Prabowo sebagai presiden, insya Allah nanti terwujud di tahun 2024 nih. Doa orang-orang yang bersama Pak Prabowo, dan hari ini juga di gerbong Pak Jokowi, ini doanya juga bagaimana melanjutkan program-program Pak Jokowi itu di tahun 2024 nanti kita bisa menangkan pasangan Prabowo dan Gibran. Optimis Bang ya? Insya Allah. Target kemenangan Bang untuk di Provinsi Riau berapa Bang? Sudah ada survei? Ya, memang Riau ini dulu basisnya Prabowo ya. Dan Pak Jokowi kakak tipis kalau salah saya di sini ya. Dan memang kita optimis ya, sekarang kita sudah kemarin kami dengan seluruh partai politik yang ada termasuk juga Dewan Pengarah ya, kita sudah rapatkan dan kita konsolidasikan seluruh tim pemenangan kita, dan kita sudah yakin dan percaya, walaupun kami tahu Riau ini kita masih nomor 2 lah ya. Kalau kita bicara fakta hari ini ya. Ada survei Bang atau ada survei ya. Di bawah Amin gitu ya. Tapi kami yakin dan percaya bahwa kalau kita kerja keras, kita berkolaborasi, seluruh potensi yang ada, insya Allah Riau ini menjadi basisnya Prabowo kembali. Dan pergeseran pemilih kan banyak variabel ya. Dan saya kira ini kami juga lagi memetakan mana basis-basis yang bisa kita lakukan penguatan terhadap pasangan Prabowo Gibran. Dan insya Allah nanti Pak Prabowo akan kampanye akbar di Provinsi Riau ini. Dengan komposisi partai pendukung Prabowo Gibran di Riau termasuk besar itu. Besar. Saya gambarkan seperti ini Bang. Di DPRD itu 4 kursi pimpinan, 3 diantaranya ke Prabowo Gibran ya. Harusnya ya mungkin 60-70% bisa diambil Prabowo Gibran gitu. Memang makanya saya bilang tadi itu banyak variabel orang memilih pasangan lain ya, karena juga banyak faktor ya. Saya kira juga sikap pemilih ini kan banyak dipengaruhi dengan juga hal-hal yang saya kira subjektivitas itu ya, emosional dan subjektivitas. Nah, maka saya kira salah satu strategi kita adalah bagaimana mengelaborasi seluruh potensi koalisi Indonesia Maju, partai-partai pendukung ini. Dan kita insya Allah, kita kemarin sudah rapat, hampir berapa kali kita rapat, termasuk juga kita bersama dengan pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju. Kita sudah bicara, kita sudah menggerakkan potensi dari caleg-caleg kita. Kita kan partai, kalau seperti yang Bang sampaikan tadi itu kan kita hampir 60% di parlemen itu kursi Koalisi Indonesia Maju itu ya. Golkar, Gerindra, Demokrat itu ya unsur pimpinan ya. Nah, saya kira
Yang kami elaborasi ini sekarang ini potensi-potensinya, termasuk hari ini kita menggerakkan caleg-caleg kita. Kita sudah instruksikan kepada seluruh caleg-caleg kita untuk gitu ya, untuk memasang foto Prabowo Gibran di setiap spanduk baliho caleg-caleg kita. Di semua partai kita wajibkan. Nah kemudian juga kita memahami juga karakteristik pemilih di Riau ini ya, dan kita juga menyiapkan potensi-potensi kita yang di partai non parlemen juga untuk bisa lebih kuat lagi, kita bisa menyampaikan gagasan-gagasan terhadap bangsa dan negara ini ya, terutama program kerja Pak Prabowo dan Pak Mas Gibran gitu ya. Jadi ini juga menjadi jualan kita di tengah-tengah masyarakat kita nanti, pemilih kita. Tadi Abang bilang kita instruksikan masang baliho kepada caleg. Ya memang pada faktanya Bang, kita lihat di lapangan lah ya. Partai pendukung Prabowo Gibran calegnya ya memang minim untuk masang ini Prabowo Gibran. Ya mungkin karena ini juga ya, karena mereka orang lapangan kan, takut juga atau mungkin cari aman juga ya. Makanya keluar instruksi itu. Atau seperti apa Bang? Oh iya. Jadi begini, yang pertama banyak caleg-caleg kita ini membuat spanduk baliho itu sebelum deklarasi pasangan Prabowo Gibran itu ya. Itu yang barangkali juga banyak yang nggak memunculkan itu. Nah, melihat itu, kita kan bicara hari ini posisi kita. Nah, kita punya posisi seperti itu, kemudian punya potensi. Ya kan, potensinya apa? Partai-partai pendukung. Surplus kita di sumber daya itu kan. Maka kita gerakkan sumber daya kita itu. Dan makanya kita kemarin mengevaluasi gerakan politik kita. Apalagi kita targetkan kan Riau ini bisa jadi pemenangnya Prabowo Gibran gitu kan. Dan kita sudah evaluasi, yang kemudian kita sudah menyampaikan kepada seluruh caleg-caleg kita, pendukung Koalisi Indonesia Maju ini, termasuk juga partai-partai non-parlemen itu, untuk bisa memasang dan juga menggerakkan basis sosial dia, basis masyarakat dia untuk pemenangan Prabowo Gibran. Makanya kita ini kan sedang bekerja hari ini, sedang bekerja, dan kami punya keyakinan ya. Dan sikap optimisme kami ini muncul ya karena kami dilihat di faktor lapangan ya. Alhamdulillah saya turun ya, saya juga sebagai salah satu caleg, dan saya juga ketika turun lapangan, ketika saya sampaikan terkait dengan Prabowo Gibran ini, muncul sikap antusias masyarakat itu ya, terutama juga pemilih-pemilih kita itu. Ada perubahan pemilih itu hari ini. Kalau kita bergerak, suruh caleg bergerak, perubahan pemilih itu insya Allah juga untuk kemenangan Prabowo Gibran. Kalau selitas parpol dan relawan gimana Bang? Ini di Riau? Ya, banyak relawan hari ini kita, hampir 100 lebih. 100 lebih di Riau? 100 lebih ya, bukan di nasional ya, nasional ya. Kemarin kita juga baru deklarasi beberapa jaringan relawan kita, dan inilah yang membantu untuk supporting pemenangan Prabowo Gibran. Dan sekarang hampir setiap hari kita relawan kita ini ngumpul, dan setiap seminggu sekali kita melakukan evaluasi, dan posko kita itu, saudara kita ini jadikan posko bersama, yang kemudian dari hasil evaluasi yang kita lakukan hari ini ya kita optimis lah ya, optimis dan yakinlah bergerak jaringan relawan kita ini, dan tinggal kita bagaimana kita menggerakkan seluruh potensi ini menjadi sebuah kekuatan, yang kemudian kekuatan ini akan memenangkan Prabowo Gibran. Apa sih Bang jualan khusus Prabowo untuk Riau atau daerah lah seperti itu? Ada istimewa nggak Bang kira-kira? Iya, yang pertama soal apa ya? Soal Riau ini kan hari ini soal sumber daya manusia gitu ya. Ada sumber daya alam juga. Kita berharap memang pasangan Prabowo Gibran ini bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat Melayu Riau ini. Dan salah satunya adalah bagaimana juga anak-anak Riau ya, terutama tokoh Riau ini bisa sampai ke nasional nanti, tentu perlu diakomodasi juga. Dan kemudian kedua juga ada kepentingan sumber daya alam di sini ya. Dan ini juga seperti yang terjadi hari ini ya, Riau di bawah kepemimpinan Pak Samsuri kemarin mendorong dana VI itu dapat ya sekitar berapa? 1 triliun ya? 3,4 triliun ya? 3,4 ya? 3,4 itu. Dan ini juga nanti sumber daya ini balik ke daerah lagi. Maka programnya hilirisasi itu, pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat itu. Nggak jual lagi nikel apa segala macamnya, batu bara segala macamnya. Dan ini yang menjadi
jualan kita juga di Provinsi Riau, apalagi ya program BLT, program untuk PKH dan segala macam itu kan harus dilanjutkan itu ya. Ya, kita setuju dengan Pak Jokowi bahwa ini perlu dilakukan penguatan, penyempurnaan juga ya untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Usai kalah Prabowo tahun 2019, ya. Akhirnya Prabowo gabung dengan Jokowi. Ya. Sedikit banyak pasti ada yang kecewa lah. Oh ya. Di Riau juga seperti itu. Ya. Coba dirayu nih Bang, orang-orang yang kecewa ini untuk kembali kepada Prabowo. Ya. Ini kan tahun 2019 kemarin nih doa-doa pendukung Prabowo ini kan adalah Prabowo untuk jadi presiden. Ya, doa-doa ini insya akan bisa terwujud di tahun 2024. Jadi tetap aja berdoa untuk Pak Prabowo ya di tahun 2024 ini insya Pak Prabowo jadi presiden. Dan kami akan percaya ya bahwa makanya saya bilang tadi itu memang ada ya namanya politik ya. Politik kan dinamis ya. Ada pergeseran dulu ini basisnya Prabowo, yang kemudian ada pergeseran ya wajar-wajar aja. Tetapi itu saya kira tinggal kita meyakinkan kepada pemilih kita ini bahwa ini demi kebangsaan ya. Kemudian juga demi kebaikan kita bersama. Kenapa Pak Prabowo kemarin masuk ke kabinet Pak Jokowi ini adalah dalam rangka agar tidak ada perpecahan. Kita lihat dulu kan, waktu Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini gesekan luar biasa. Dan ini Pak Prabowo masuk ini sebagai bagian dari mengakumulasikan sebuah potensi yang agar tidak perpecahan bangsa. Itulah rendah hatinya Pak Prabowo, calon presiden, beliau mundur, maju menjadi di bawah kabinet Pak Jokowi. Itulah kerendahan hati beliau. Dan saya kena percaya memang masyarakat kita ini cerdas ya. Masyarakat kita ini sudah mengetahui mana yang baik, mana yang bagus, mana yang punya program, mana yang hanya cakap saja. Dan saya akan percaya kita sudah bisa menganalisa. Apalagi 60% loh. 60% nanti itu pemilih-pemilih Gen Z milenial itu. Pemula lah ya. Ya pemula itu, dan saya kira ini juga menjadi daya tarik ya bagi kita, bagi masyarakat ada perubahan nanti di tahun 2024. Ini tahun 2024 ini transformasi pemilih dari generasi yang senior akan ke generasi yang muda itu. Jadi kalau anak-anak muda yang memilih pasangan ini, saya yakin percaya inilah pilihan terbaik. Dan saya kira juga kalau kita mau melakukan perubahan itu ya saatnya hari ini anak muda akan bangkit dan anak muda ini akan muncul menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Ada trik khusus atau kampanye khusus Bang untuk pemula ini atau presiden di Riau ya? Kita saya kira banyak lah ya yang kami lakukan, terutama dalam rangka untuk penguatan kepada pemilih pemula ini. Yang salah satunya ini kan kita bicara soal hasrat gitu ya, keinginan anak-anak muda hari ini. Kalau sebelum kita masuk, mereka meyakinkan mereka memilih kita, tentu kan harus tahu apa masalah mereka. Soal lapangan kerja, soal bagaimana mau akomodasi kepentingan mereka, misalnya UMKM dan segala macam. Dan ini kita punya program-program yang juga bagaimana menciptakan lapangan kerja, terutama juga pemberdayaan. Kita ingat kemarin Mas Gibran sampaikan ya, bagaimana menggerakkan UMKM ini sebagai bagian dari perekonomian Indonesia juga, sebagai fondasi juga. Jadi saya kira apalagi Mas Gibran ini kita tahu dari anak muda, kemudian dia menjadi wali kota yang sukses. Ya kira kemudian dia juga maju ke wakil presiden, ini kan juga sebuah prestasi bagi anak muda. Dan saya yakin dan percaya hari ini kita potong generasi itu, ya hari ini perpindahannya, mudah-mudahan nanti kita punya pemimpin yang anak muda yang ngerti tentang anak muda. Jadi kita harus paham juga apa sih maunya anak-anak muda hari ini, bagaimana misalnya penguatan terhadap anak-anak muda ini dalam hal wirausaha misalnya, dalam hal apa sebenarnya yang menjadi keinginan mereka, yang ini juga diakomodasi dalam program-program kita tersebut beliau. Di Riau daerah yang sulit untuk dimenangkan apa kira Bang? Dan kira-kira mutlak lah untuk menang gitu. Kita-kitanya seperti apa? Ya. Sudah tergambarkan belum? Sudah sih sebenarnya, tapi saya kira memang ya kita secara umum saya sampaikan bahwa memang perlu kerja keras ya. Ya kita paham lah di beberapa basis-basis sosial di sini
yang kemudian dulu basisnya Prabowo, ada peralihan sedikit-sedikit. Kemudian mudah-mudahan nanti rebound lah, nanti mudah-mudahan di Januari nanti di akhir kita bisa dapatkan angka yang hari ini nomor 2 sama nomor 1 gitu. Kira-kira seperti itu deh. Kalau presentasinya berapa Bang sejauh ini Bang? Ada Bang? Tipis saja. Ya, ini kan kemarin kan kita belum maksimalkan ya. Ya, kita tahu sendiri kita Pak Prabowo kemarin dengan Pak Mas Gibran ini kan di ujung-ujung nih last minute beliau mendaftarkan dan sekarang kita juga sudah gerakkan relawan-relawan kita termasuk juga partai politik untuk bisa memenangkan pasangan itu. Ya, mudah-mudahan kita di atas gitu ya. Menjelang pemilihan. Insya Allah. Yang paling penting kan Pak Bas Februarinya. Ya, Pak Bas Februari. Ya. Sebagian orang ragu Bang, Prabowo ini apa paham tidak dengan permasalahan daerah gitu. Karena dia mungkin konsentrasinya di Hankam, hubungan internasional seperti itu ya. Masalah DBH, masalah jalan rusak kayak gitu. Apakah akan bisa nanti dijalankan atau diperbaiki oleh Prabowo? Ya. Jadi gini, bicara pemimpin itu, bicara kan kita bicara kepemimpinan nasional itu bukan bicara tentang arti yang sempit gitu ya. Dia adalah orang yang mendesain untuk kebaikan bangsa ini. Jadi yang dibutuhkan kepemimpinan itu adalah sikap hari ini kita tegas, kita butuh pemimpin yang bisa merakyat, yang kemudian juga kita butuh tokoh yang bisa pemersatu bangsa, ya kan? Jadi tidak bicara hari ini secara implisit saja bicara DBH, bicara apa, tapi ini juga menjadi agenda-agenda, ya. Seperti kita sampaikan tadi, misalnya soal DBH misalnya ya, ini kan juga kalau menjadi perjuangan kita juga ya, ada keterbukaan terkait dengan hasil lifting kita dan segala macamnya. Tapi di beberapa program beliau salah satunya adalah pemanfaatan sumber daya alam ini untuk kepentingan bangsa, kepentingan daerah. Ini juga bagian dari saya kira kepahaman beliau terhadap tentang hal tersebut. Pak Jokowi kita pahami, beliau adalah tokoh yang saya kira yang hari ini mampu menyusun dan mampu melaksanakan gitu ya, mengaktualisasikan apa yang jadi keinginan masyarakat, salah satunya soal infrastruktur itu ya. Kita ingat soal tol misalnya, itu zaman Pak Jokowi loh. Papua gitu ya, yang hari ini jalannya bagus. Jawa, hari ini Trans Sumatera misalnya. Ini kan di zaman Pak Jokowi ini. Nah, siapa yang melanjutkan di Pak Jokowi ini? Nah, di pasangan Prabowo Gibran inilah yang melanjutkan program-program Pak Jokowi. Ingat, pasangan Prabowo Gibran ini adalah bagian dari kita melanjutkan program Pak Jokowi yang nantinya kita sempurnakan. Mudah-mudahan yang tadi Abang sampaikan tadi soal misalnya infrastruktur, ini kan menjadi konsentrasinya Pak Jokowi. Kita akan lanjutkan soal infrastruktur itu, dan mudah-mudahan kita kan tak bicara pemimpinan nasional kan tak bicara tentang sifatnya yang seperti itu, tapi lebih kepala yang lebih luas lagi. Mungkin keraguan orang seperti ini Bang, Pak Jokowi oke lah pernah di daerah memimpin jadi wali kota, pernah jadi gubernur gitu kan, pernah di bawah, jadi tahu permasalahan daerah. Kalau Prabowo tidak gitu. Dia sudah Bang. Kan ada Mas Gibran di situ juga. Oh, Gibran gitu ya. Mas Gibran juga kan yang wali kota, yang kemudian juga yang juga anaknya Pak Jokowi, yang saya kira juga melanjutkan tugasnya Pak Jokowi ya. Ini kan mengelaborasi seluruhnya. Jadi soal kepemimpinan nasional ini adalah soal yang lebih luas lagi saya kira ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana penyatuan kepada anak-anak bangsa. Jadi tidak mau lagi ada perpecahan di tengah-tengah bangsa ini. Soal kemauan saya kira semuanya bagus-bagus ya. Pak Anies bagus, Pak Ganjar bagus, Pak Prabowo lebih bagus lagi, gitu kan. Jadi saya kira pemahaman mereka terhadap daerah juga luar biasa. Ya, saya walaupun melihat secara jauh gitu ya, kami memahami bahwa memang bangsa ini butuh kepemimpinan yang kuat, yang bisa menyatukan seluruh stakeholder, yang tidak hanya bicara tapi juga langsung mengeksekusi
yang ini diharapkan oleh masyarakat itu. Ya, jadi salah satu keunggulan beliau ini adalah mampu menyatukan seluruh potensi-potensi yang ada dan mampu menyatukan seluruh perbedaan-perbedaan itu. Iya Bang, untuk program saya catat ya, program dari Prabowo itu ada yang menarik nih Bang, ke daerah ya, ke daerah kita bangun daerah. Program bangun rumah sakit lengkap berkualitas setiap kabupaten. Iya. Ini keren nih. Bangun sekolah unggul di setiap kabupaten kota. Iya. Realistis nggak Bang dengan keuangan negara saat ini? Ya, kita kan pemerintah ini bukan hanya soal apa namanya dari APBN saja, tapi juga dari APBD misalnya, kemudian juga dari apa namanya bisa juga bantuan dari CSR dan segala macamnya. Kan ini tinggal menggerakkan saja seluruh potensi itu. Saya kira kan sama yang disampaikan, jangan kita bicara APBN saja, ya kan? Tapi ada potensi lain juga kan. Contoh misalnya, saya menangkap itu apa yang disampaikan oleh Mas Gibran kemarin di debat ya. Debat kemarin itu soal misalnya pembangunan masjid itu kan dari dana CSR itu. Kemudian jadi beberapa bantuan juga itu dari dana CSR. Dan ini bisa kita manfaatkan untuk membangun sekolah-sekolah dan rumah sakit juga. Apalagi kan ini perpaduan nih. Mana yang jadi kewenangan kabupaten kota, mana yang jadi kewenangan provinsi, ya kemudian juga sportingnya di sana gitu kan. Ini kan kita jelas tuh ya APBN itu sekitar 20% untuk pendidikan dan segala macamnya. Nah, saya kira itu realistis yang bisa kita lakukan, terutama bagaimana misalnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu. Jadi infrastrukturnya dikuatkan. Infrastruktur itu seperti misalnya tadi bangun rumah sakit, ya kan, bangunan sekolah. Karena memang hari ini mau tak mau itu menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat kita. Sekali lagi Bang, tolong yakinkan swing voters sama undecided voters untuk memilih Prabowo Gibran. Pertama, insya Allah Prabowo Gibran ini mengakomodasi kepentingan generasi-generasi muda. Ya, program-programnya ya banyak untuk kepentingan generasi muda. Kemudian juga ini saatnya memang kita melakukan transformasi kepemimpinan nasional dari yang senior ke anak-anak muda, dan kami yakinkan bahwa hari ini Prabowo Gibran ya ini sebagai pasangan yang penyatu, pasangan yang mengakomodasi seluruh kepentingan, dan kita tidak ingin lagi bangsa dan negara ini terpecah dengan kepentingan-kepentingan primordial, tapi kita yakinkan ini kita adalah NKRI yang butuh misalnya kepemimpinan yang kuat, dan kami yakin dan percaya pasangan Prabowo Gibran ini adalah pasangan yang pas, yang cocok untuk memimpin bangsa dan negara kita ini. 3 kata untuk Prabowo Gibran. Menang, menang, menang. Terima kasih. Ya. Abang Da Ihsan SIPMIP, Sekretaris Tim Kampanye Daerah Riau, Capres Prabowo Gibran.